Shalom, selamat malam sahabat terkasih, jiwa-jiwa yang dikasihi Yesus. Inilah saat ketika suara dunia perlahan diam dan suara Tuhan mulai terdengar jelas. Malam ini kita akan meresapi satu ayat yang sangat pendek namun mengandung kekuatan yang mampu menopang seluruh perjalanan hidup kita. Sebelumnya, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan setia, di keheningan malam ini kami datang membuka hati dan jiwa kami kepadamu. Ucapkanlah sabdamu ke dalam lubuk batin kami melalui renungan ini. Biarlah setiap kata membawa kesegaran, kekuatan dan harapan baru. Tuntunlah kami seperti gembala yang menuntun dombanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala Agung kami yang setia, kami berdoa. Amin. Sahabat Rema, bagian Mazmur 23 mungkin sudah kita hafalkan sejak kecil. Tapi tahukah kamu bahwa kalimat ini tidak lahir dari tempat yang nyaman? Daud menuliskannya bukan dari istana, melainkan dari lembah dan padang gurun kehidupannya. Mazmur 23 ini sangat familiar pada acara kedukaan karena sering dibacakan pada acara pemakaman. Tapi seharusnya Mazmur 23 ini diucapkan dalam kehidupan, seperti pada saat di tengah badai hidup, saat air mata jatuh diam-diam di bantal, saat gelisah menyerang dan ketika doa tak kunjung dijawab. Mulai malam ini kita ada dalam seri renungan Mazmur 23 dan saat ini kita akan mulai dengan satu pengakuan yang luar biasa yang juga merupakan ayat pedoman dari Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sahabat, Daud bukanlah orang asing bagi kehidupan gembala. Ia sendiri adalah gembala domba sejak remaja. Ia tahu persis bagaimana seekor domba tidak bisa bertahan tanpa gembala karena domba tidak tahu arah, tidak bisa bertarung, dan tidak punya naluri bertahan hidup yang baik. Saat Daud berkata, "Tuhan adalah gembalaku," ia sebenarnya sedang berkata, "Tanpa Tuhan aku tersesat, tapi bersama Tuhan aku selamat." Inilah pengakuan rendah hati yang luar biasa dari Daud, bahwa dia lemah tapi Tuhan kuat. Dia terbatas tapi Tuhan tahu segalanya. Dia mudah goyah tapi Tuhan kokoh selama-lamanya. Frasa "takkan kekurangan aku" sering disalahartikan seolah Tuhan menjanjikan materi jasmani yang berlimpah. Tapi apakah benar demikian? Tidak. Frasa ini tidak berarti kita akan punya banyak, tetapi kita akan selalu punya cukup. Cukup kasih saat ditolak, cukup damai saat dunia gempar, cukup kekuatan saat tubuh lemah, dan cukup pengharapan saat yang lain menyerah. Tuhan bukan hanya menyediakan, tapi Dia juga mencukupkan. Mungkin malam ini dalam hatimu engkau berkata, "Aku kekurangan kasih, aku kekurangan perhatian, aku kekurangan pengertian dan hidupku seperti tidak berarti." Dengarlah sahabat, kamu mungkin kekurangan di luar, tapi bila Tuhan adalah gembalamu, maka jiwamu tidak akan kekurangan satu pun yang paling kamu butuhkan. Inilah yang dialami oleh Daud. Dia menuliskan ini bukan pada saat semuanya beres dan aman, tapi karena dia tahu bahwa yang memegang tongkat kehidupan itu bukan dirinya, tapi Tuhan. Dunia akan menuntut dan merampas, tapi Tuhan akan memberi bahkan saat kita kehilangan. Kehilangan pekerjaan tapi Tuhan berikan damai. Kehilangan hubungan tapi Tuhan berikan pemulihan. Juga kehilangan semangat tapi Tuhan tiupkan nafas baru ke dalam jiwa. Takkan kekurangan aku. Bukan karena kita mampu bertahan, tapi karena Tuhan yang setia menopang setiap langkah kita. Sahabat terkasih, mari buka hati dan ucapkanlah kalimat ini. Tuhan, Engkaulah gembalaku, aku milikmu. Aku percaya aku tidak akan kekurangan kasih, tidak akan kekurangan perlindungan, tidak akan kekurangan tujuan hidup, karena Engkau ada bersamaku. Biarlah kalimat ini menembus kegelapan, takkan kekurangan aku. Ini bukanlah harapan kosong, bukan juga afirmasi tanpa dasar, tapi ini adalah janji dari pribadi yang tidak pernah gagal. Sahabat, malam ini tidak peduli seberapa sunyinya hatimu, Tuhan ada. Ia menjagamu, Ia tidak tidur.
Ia tahu air matamu dan ia berkata kepadamu, "Anakku, aku Tuhan, aku gembalamu, kamu tidak akan kekurangan." Sahabat, mari berdoa. Tuhan gembala jiwa kami, saat ini kami datang dengan segala kekurangan, tapi Engkau tidak pernah kekurangan kasih, kesabaran, pengampunan, dan penyertaan. Biarlah hati kami kembali percaya bahwa bersamamu kami tidak akan kekurangan satu hal pun yang kami perlukan. Kami serahkan hidup kami, dan biarlah malam ini kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Sang Gembala Agung, kami berdoa. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, jika malam ini engkau dikuatkan oleh firman-Nya, maka jadilah penyalur berkat dengan membagikan kepada mereka yang sedang lelah dan yang jiwanya sedang gelisah. Karena dunia butuh tahu bahwa ada gembala yang setia dan namanya adalah Tuhan. Sampai berjumpa kembali pada Rema seri Mazmur 23 bagian kedua di padang rumput hijau. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.